Hai, selamat datang kembali di Airlun Podcast. Di episode ini, kita tidak hanya akan membahas tentang produktivitas seperti yang biasa dibicarakan di banyak tempat, bukan sekedar tentang bagaimana menyelesaikan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat, bukan pula tentang bagaimana menjadi lebih efisien, lebih terstruktur, atau lebih rapi dalam menjalani hari. Tetapi kita akan mencoba masuk ke lapisan yang jauh lebih dalam, lapisan yang seringkali tidak terlihat, tetapi justru paling menentukan arah kehidupan seseorang secara keseluruhan. Karena jika kita melihat kehidupan modern dengan lebih jujur saat ini, ada satu fenomena yang terlihat sangat positif di permukaan, bahkan seringkali dipuji, bahkan sering dijadikan standar keberhasilan seseorang. Tetapi jika dilihat lebih dalam lagi, fenomena ini menyimpan suatu masalah yang sangat halus, sangat tidak terasa di awal, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang. Fenomena itu adalah produktivitas tanpa arah. Sebuah kondisi di mana seseorang terlihat sangat aktif, sangat sibuk, sangat terlibat dalam banyak hal, bahkan mungkin terlihat sangat maju di mata orang lain. Tetapi di dalam dirinya sendiri ada satu pertanyaan yang pelan-pelan muncul. Pertanyaan yang tidak selalu diucapkan dengan lantang, tetapi terasa sangat nyata. Pertanyaannya adalah mungkin seperti ini kira-kira. Aku sebenarnya sedang menuju kemana ya? Dan mungkin yang lebih jujur lagi, apa semua yang aku lakukan ini benar-benar berarti? Nah, mungkin ada pertanyaan yang seperti itu yang muncul. Dalam kehidupan modern saat ini, produktivitas itu bukan lagi sekedar aktivitas yang sudah menjadi identitas. Seseorang tidak hanya melakukan banyak hal, tetapi juga dinilai dari seberapa banyak hal yang ia lakukan. Kesibukan ini menjadi simbol dari nilai diri. Jadwal yang penuh menjadi tanda bahwa seseorang itu penting. Dan waktu yang kosong seringkali dianggap sebagai sesuatu yang salah. Akibatnya apa? Banyak orang mulai mengisi hidup mereka itu bukan hanya karena mereka perlu, tetapi karena mereka merasa harus terlihat sibuk, harus terlihat berkembang, harus terlihat bergerak di mata orang lain. Dan tanpa disadari, produktivitas ini tidak lagi menjadi alat, ia menjadi standar bagi hidup seseorang. Masalah terbesar dari produktivitas tanpa arah ini adalah ia terasa seperti kemajuan memang. Ketika seseorang menyelesaikan banyak hal, ada rasa kepuasan tersendiri di dalam dirinya. Checklist yang tercentang memberikan sensasi pencapaian. Aktivitas yang padat memberikan ilusi bahwa hidup sedang berjalan dengan baik. Namun disinilah letak kehalusannya. Karena rasa maju itu tidak selalu nyata. Seseorang bisa melakukan banyak hal tanpa benar-benar mendekati sesuatu yang penting. Seseorang bisa sangat sibuk memang tanpa benar-benar bergerak ke arah yang lebih bermakna. Dan karena semuanya terasa baik-baik saja di permukaannya, kondisi ini bisa berlangsung dengan sangat lama tanpa pernah dipertanyakan. Jika arah tidak pernah dipertanyakan, hidup perlahan berubah menjadi sesuatu yang sangat mekanis. Bangun, bekerja, menyelesaikan tugas, berpindah ke aktivitas berikutnya, mengulang pola yang sama. Hari demi hari terasa penuh. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, kepenuhan itu tidak selalu diikuti dengan kedalaman. Hidup terasa terisi, tetapi tidak selalu terasa bermakna. Dan di titik tertentu, muncul satu perasaan yang sangat khas. Perasaan lelah, tanpa tahu kenapa, bisa menjadi lelah. Kelelahan yang muncul dari produktivitas tanpa arah ini bukan hanya kelelahan fisik semata. Ia adalah kelelahan eksistensial. Kelelahan karena melakukan banyak hal tanpa pernah benar-benar merasa terhubung dengan apa yang dilakukan. Kelelahan karena energi terus dikeluarkan tanpa arah yang jelas. Kelelahan karena hidup terasa berjalan memang, tetapi tidak benar-benar terasa hidup. Dan yang membuatnya lebih sulit lagi adalah kelelahan ini tidak selalu terlihat. Dari luar semuanya terlihat baik. Tetap bekerja, tetap produktif, tetap menjalani hidup. Namun di dalamnya ada sesuatu yang perlahan mulai terkikis, yaitu makna. Ada satu hal yang jarang diakui secara terbuka oleh banyak orang.
Produktivitas ini bisa menjadi bentuk pelarian, bukan pelarian yang terlihat seperti menghindar, namun pelarian yang terlihat seperti kemajuan. Seseorang bisa terus bekerja agar tidak perlu menghadapi pertanyaan yang lebih dalam. Seseorang bisa terus mengisi waktu agar tidak perlu merasakan kekosongan. Seseorang bisa terus bergerak agar tidak perlu berhenti dan bertanya, apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini? Dan karena bentuk pelarian ini terlihat baik-baik saja, ia sangat mudah diterima, bahkan seringkali dipuji. Banyak orang berpikir bahwa jika mereka terus bergerak, arah akan terbentuk dengan sendirinya. Namun, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Gerakan tanpa refleksi hanya menghasilkan pengulangan. Kesibukan tanpa kesadaran hanya menghasilkan rutinitas. Dan rutinitas tanpa arah ini hanya menghasilkan siklus. Arah tidak muncul dari aktivitas, arah muncul dari kesadaran, dari keberanian untuk berhenti sejenak dan benar-benar melihat hidup dengan lebih jujur. Ada beberapa pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sering dihindari karena jawabannya tidak selalu membuat perasaan nyaman. Seperti, apa yang sebenarnya sedang dibangun ya? Apa semua ini benar-benar penting untuk hidupku? Jika terus berjalan seperti ini, hidup akan menuju kemana ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu memiliki jawaban yang cepat. Namun, tanpa pertanyaan ini, hidup akan terus berjalan tanpa arah yang jelas. Banyak orang itu fokusnya pada efisiensi. Bagaimana melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih sedikit. Namun, efisiensi tanpa kejelasan hanya membuat seseorang bergerak lebih cepat ke arah yang mungkin tidak tepat. Lebih cepat bukan berarti lebih benar, lebih banyak bukan berarti lebih bermakna. Dan disinilah banyak orang terjebak. Mereka menjadi sangat baik dalam melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak membawa kemana-mana. Di titik tertentu, produktivitas perlu ditanyakan kembali. Bukan bagaimana menjadi lebih produktif, tetapi produktif untuk apa? Karena tanpa jawaban ini, produktivitas itu hanya akan menjadi aktivitas yang tanpa arah. Jika semua aktivitas itu dihentikan sejenak, jika semua kesibukan dihilangkan sementara, apa yang tersisa? Apakah ada arah yang jelas? Atau hanya kebiasaan untuk terus bergerak? Nah, di akhir episode 17 ini kesimpulannya adalah produktivitas itu memang penting teman-teman. Namun jika tanpa arah, ia hanya akan menciptakan ilusi kemajuan. Dan dalam jangka panjang, ilusi itu bisa sangat melelahkan. Demikian ya episode ke-17 kali ini. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan Airulun Podcast episode 17 ini. Mungkin dari episode ini yang bisa dibawa bukanlah keinginan untuk melakukan lebih banyak hal, tetapi adanya keberanian untuk berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kalian masing-masing. Apakah semua yang aku lakukan ini benar-benar menuju ke sesuatu yang berarti? Kalian jawabnya gak usah cepat-cepat. Yang penting kalian renungkan dulu sejenak, berhenti sejenak melakukan aktivitas, dan silahkan jawab pertanyaan tersebut. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you teman-teman. Bye-bye.